Karena saya pernah dengar kata Al-Quran adalah Itu syifa. adalah syifa kata dia kan. Komplain kalau saya tidak baca Al-Quran. Jadi kalau papanya nggak baca Al-Quran, alhamdulillah malah mereka tuh jadi pengingat. Papa kok belum baca Al-Quran? Tertampar yang ramai bicara agama tapi sepi dari Al-Quran. Pernah nggak sih kita merasa sudah cukup religius, padahal Al-Quran di rumah kita jarang disentuh? Saya baru saja menonton podcast Dennis Marco bersama Aldi Taher. Ada satu hal yang benar-benar menampar sosok Aldi Taher yang sering dianggap urakan, banyak bercanda, ternyata punya kebiasaan yang luar biasa di rumahnya. Setiap hari dia membaca Al-Quran, bukan sekedar dibaca, tapi diyakini sebagai penyembuh. Bahkan dijadikan terapi rohaniah untuk menghadapi penyakit yang dia alami, penyakit kanker. Suatu hari kena kanker, lu depresi nggak kan gitu? Awalnya iya. Awalnya lu depresi. Manusia biasa, denial. Betul. Alhamdulillah saya baca Al-Quran, jadi ikhlas. Kenapa tiba-tiba lu baca Al-Quran gitu? Karena saya pernah dengar kata Al-Quran adalah syifa, obat. Al-Quran itu adalah dan Shinchan. syifa kata dia kan, obat. Jadi waktu itu kan dia, ya benar namanya manusia, pernah sedih, pernah depresi. Nah karena dia pernah dengar Al-Quran itu adalah syifa, adalah obat. Obat depresi juga. Nah akhirnya cerita dia. Allah uji manusia sakit, ya entah sakit kanker, sakit gagal ginjal. Kebetulan saya pasien kanker. Pertama, saya baca Al-Quran, tubuh itu, manusia ini terdiri dari dua, jasad dan juga dalamnya, ruh. Ada ruh. Oke, untuk jasad ini, ikhtiar penyembuhannya ke dokter. Karena dokter milik Allah, pengobatan semua milik Allah. Ruh ini butuh pengobatan juga, supaya saya nggak denial. Makanya saya baca Al-Quran, supaya saya ikhlas menerima ujian sakit. Dan ini bukan sekedar keyakinan pribadi, sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah, bahwa Al-Quran adalah penyembuh, bukan hanya penyakit hati, tapi bahkan juga penyakit jasmani. Al-Quran obat segala penyakit, baik itu penyakit fisik atau penyakit hati, baik penyakit yang bisa dideteksi oleh dokter atau penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh dokter. Obatnya mana? Al-Quran. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Di surat Al-Isra ayat 82 Allah mengatakan, dan kami menurunkan Al-Quran yang merupakan syifa, obat. Ada seorang guru besar kita di Madinah, anaknya sudah divonis sama dokter nggak bisa sembuh. Jadi anaknya cuma berbaring doang. Nih Syekh, bacain Quran tiap hari ke anak. Antum gak percaya kalau Quran bisa menyembuhkan? Wallahi jamaah, bisa menyembuhkan tuh Quran. Kalau dokter tadi menyebutkan, kita lebih sering berpikir tentang obat-obatan yang ada. Beli ini, beli itu, boleh tafadhal, itu termasuk kita usaha. Tapi ini usaha juga Quran. Ketika anaknya sakit, ngomong sama istrinya, Dek, bacain Al-Fatihah, pegang perutnya. Oh, bacain Al-Fatihah. Kepalanya pusing, pegang kepalanya. Oh, bacain Al-Fatihah. Subhanallah, Masya Allah. Kita enggak langsung ke dokter, langsung kemana. Subhanallah. Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah. Dan itu kasih sayang. Yang lebih menyentuh lagi, anak-anaknya sampai bertanya, ayah kenapa hari ini belum baca Al-Quran? Masya Allah. Artinya membaca Al-Quran bukan lagi aktivitas pribadi, tapi sudah menjadi budaya dalam keluarga. Anak-anak yang sehat ini pernah komplain nggak kepada bapaknya? Komplain kalau saya tidak sholat. Komplain kalau saya tidak baca Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Ya karena kamu ngajarinnya begitu? Ya. Karena mereka udah terbiasa, alhamdulillah bang, papanya, bundanya nyontohin kan, dia ngeliat kan. Jadi kalau papanya nggak baca Al-Quran, alhamdulillah malah mereka tuh jadi pengingat. Papa kok belum baca Al-Quran? Sama kayak abang nggak mandi. Abang biasa mandi, tiba-tiba abang nggak mandi, terus abang deketin anak abang.
Bau-bau mandi Ki. Oh, jadi hal-hal yang lu lakukan tiap hari, kemudian anak-anak melihat itu diingatkan. Berarti itu hal yang lu lakukan tiap hari. Ini Dan memang para ulama sudah lama mengingatkan, seperti nasihat Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, jadikanlah membaca Al-Quran sebagai kebiasaan harian, bahkan sebagai amalan keluarga. Antum baca, istri antum baca, anak antum baca, setiap hari itu baca. Itu yang pertama. Baca Quran tiap hari. Antum akan merasakan barokahnya rumah anak antum. Barokah itu dengan baca Quran barokah. Kan Allah sebutkan bahwa kitab yang paling barokah apa? Al-Quran. Kalau kitab ini barokah, berarti kita bacanya pun barokah. Rumah tangga kita pun barokah dengan baca Al-Quran. Perhatikan tuh, baca Quran setiap hari. Yang kedua, jadi istri antum baca, anak antum baca, antum juga baca. Setiap hari itu, pagi baca, sore baca, malam baca. Harus ada waktu untuk baca Quran. Jangan ditinggalkan. Gak bisa ditinggalkan Quran, baca. Setiap hari. Sekarang kan enggak, sibuk dengan apa? Dengan HP. Quran, tiap hari baca Al-Quran, tiap hari itu. Dan Nabi menyuruh kita suruh baca Al-Quran. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, enggak ada bacaan Quran. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Akhrajahu Muslim. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin penampilannya lebih islami, pakai koko, pakai sorban, pakai peci, pakai sarung, yang perempuan pakai hijab, pakai cadar, pakai kerudung, yang rajin posting nasihat di media sosial, yang rajin status, yang rajin komentar agama. Tapi jujur, kapan terakhir kita membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan? Apakah anak-anak kita terbiasa melihat kita membacanya, atau justru Al-Quran hanya jadi pajangan di rumah kita? Yang jadi keseharian kita adalah scroll HP, membaca update-update di media sosial. Ini bukan tentang siapa yang paling terlihat religius, tapi siapa yang paling dekat dengan Al-Quran. Mungkin hari ini bukan orang lain yang perlu kita nilai, tapi diri kita sendiri yang perlu kita perbaiki. Mulai dari yang sederhana, 1 halaman sehari, tapi istiqomah, lama-lama akan hatam 1 Al-Quran. Karena bisa jadi yang menyelamatkan kita nanti bukan apa yang kita katakan, tapi apa yang sudah kita amalkan. Ayo hidupkan kembali Al-Quran di rumah kita. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin.